Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada sosok Rasul Allah uswatun hasanah. Dan yang disematkan uswatun hasanah di dalam Al-Quran itu cuma dua. Yang pertama adalah Nabi kita sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam menyambut waktu berbuka puasa secara berjamaah. Dan alhamdulillah kita bersyukur ditemani dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, salah satunya itu dengan hujan, di mana di antara misi terbesar setan ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, setan bersumpah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa an yaminihim wa an syama'ilihim." Iblis bersumpah pasti akan menggoda manusia, baik itu dari sisi kanan, kiri, depan, belakang, dan ditutup dengan ucapannya wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau wahai Allah tidaklah mendapati dari mereka orang-orang yang banyak bersyukurnya. Dan itu kenyataan. Di antara misi terbesar setan itu menghilangkan rasa syukur sedikit demi sedikit dari hamba-hamba Allah. Dulu kalau kita masa kanak-kanak, Masya Allah, hujan seperti ini malah dikon udan-udanan. Anake papat, anake limon, hujan-hujan. Hari ini ada satu godaan dari setan, udan marahi masuk angin. Akhirnya ya nggak bisa jadi hujan-hujanan. Dan Allah balik itu, kalau kita pengen berwisata air dengan anak-anak harus ke taman wisata air, Pak. Waterboom dan sejenisnya. Itu kalau yang di Solo Baru aja masuknya 100.000 per anaknya, Mas. Lek anake 600.000. Biyen gini 6 diculne wis gratis, Pak. Hari ini ya satu orang 100.000 lah. Kalau 6 orang yang masuk 600.000, berangkat dari ketika kita hilang syukurnya itu, Allah balikkan kenikmatan menjadi mahal untuk bisa kita rasakan. Termasuk ketika kita memiliki seorang ayah. Dan di dalam Islam kita ini memiliki 4 orang ayah. Ayah yang pertama adalah ayah nasab kita sesuai akte kita. Ayah yang kedua adalah Nabi Adam alaihissalam sebagai bapak moyangnya manusia yang pertama. Ayah yang ketiga yaitu Nabi Nuh sebagai bapak moyang manusia yang kedua. Dan kita masih punya satu lagi ayah, tetapi bukan nasab, karena nasab kita tidak sampai ke beliau, tapi tetap disebut ayah. Ayah ideologi, ayah pemahaman ajaran. Kalau dalam syariat Nabi Muhammad SAW dikekalkan di dalam zikir pagi dan petang, Pak. Seperti sore ini, kalau pagi kita diminta untuk berzikir asbahna, telah masuk waktu pagi. Kalau sore amsaina, telah masuk waktu sore.
amsayna ala fitratil Islam. Kita bersyukur kepada Allah waktu sore kita masih merasakan nikmat fitrah Islam, fitrah tauhid. Wa ala kalimatil ikhlas, berada di atas kalimat ikhlas, meyakini Allah Subhanahu wa taala sesembahan yang wajib diibadahi. Wa ala millati wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur berada di atas agama Nabi Muhammad. Wa ala millati abina Ibrahim. Dan kita bersyukur berada di atas keyakinan bapak kita. Abina itu ayah kita. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dipotret oleh syariat sebagai ayah kita. Kalau enggak ayah nasab berarti ayah ideologi. Ya, sebagai ayah keyakinan. Kalau orang Arab iya ayah nasab sekalian seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Nabi Ibrahim masih satu nasab. Adapun kita tidak. Tapi kita wajib untuk mengambil berbagai macam ilmu darinya. Karena di dalam surat Al-Ahzab dan ada lagi ayatnya di dalam surat Al-Mumtahanah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada sosok Rasul Allah uswatun hasanah. Dan yang disematkan uswatun hasanah di dalam Al-Quran itu cuma dua. Yang pertama adalah Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Cuma masalahnya di kita puzzle kehidupan Nabi Ibrahim itu terkesan medeni, ya karena nggak lengkap, karena sudut pandangnya nggak dijadikan bapak. Padahal kita kalau anak, role model kita yo bapak kita. Nabi Ibrahim dipotret hanya sosok yang meninggalkan bayinya di tanah tandus dengan ibunya, kemudian nanti bertemu diajak bangun Ka'bah, kemudian disembelih. Ya, ujung-ujungnya dibilang, nak, bapak mimpi mau nyembelih kamu, gimana? Ya sudahlah pak, ya lakukanlah. Gitu toh. Itu rata-rata diceritakan pas Idul Adha. Jadi Nabi Ibrahim itu kisahnya titik cuma sampai nyembelih Ismail. Jadi terkesan medeni mana? Bapak yang meninggalkan sosok bayinya dari kecil ketemu dewasa beleh. Apa enggak angker itu? Horor sekali. Padahal potretnya ke kita Abina, bapak kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika meluk cucunya, ada Hasan, ada Husain. Ketika diremas-remas kepalanya, dilus-lus rambutnya, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul Hasan wal Husain. Nabi itu memohon perlindungan diri kepada Allah untuk Hasan dan Husain. Didoakan jadi mereka berdua. Lah, ketika selesai mendoakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kana Ibrahim yu'awwidhu Ismaila wa Ishaqa bihadza. Dulu Nabi Ibrahim juga memohon perlindungan diri kepada Allah untuk dua putranya Ismail dan Ishak. Nah, doanya udah pernah kita praktekkan belum? Nah, ini kan Nabi saja terinspirasi dari doanya Nabi Ibrahim, digunakan untuk kedua cucunya Hasan dan Husain. Kalau ini hadis berarti nggak cukup di beliau, manfaat juga untuk muslimin muslimat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan, a'udzu billahi bi kalimatillahi tammah. A'udzu bi kalimatillahi tammah. Aku berlindung diri kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang maha sempurnanya.
min kulli syaitonin walamah. Yang pertama, Rasul meminta perlindungan diri kepada Allah bagi dua balita ini dari setan. Penting sekali, sosok yang nggak kita lihat nih, tapi bisa membawa keburukan. Yang dalam sirah Nabi Muhammad SAW, usia 4 tahun didatangi Jibril, diapakno, dibelah dadanya Nabi, diambil bagian dari jantungnya beliau itu, kemudian Jibril mengatakan ini bagian dari setan, dibuang, terus dicuci jantungnya, terus ditaruh lagi, dijahit. Itu usia berapa? 4 tahun. Nabi sudah mendapatkan anugerah, bagian yang nanti jatahnya setan dibuang. Setan udah gak dapat jatahnya. Dan di usia berapa? 4 tahun. Ini berarti kan aturan. Gimana usia yang masih sangat dini itu diusahakan anak-anak kita dijauhkan dari setan. Bukan malah setannya dimasukkan ke rumah, Pak. Wujudnya kadang yo gepeng barang, Mas. Ya kan? Dengan berbagai macam aplikasinya, berbagai macam bentuk game-gamenya. Nah itu hati-hati, itu setan. Cuma zaman Nabi nggak ada setan seperti itu. Hari ini itu bagian dari setan. Lah kok dengan alasan supaya meneng ora rewel dicekel nih, padahal yang dicekel nih setan. Yang penting aring ngono wae, Pak. Ya. Alasannya gitu, padahal itu lagi bermesra-mesraan dengan setan. Nabi Ibrahim meminta perlindungan diri, Rasul juga meminta perlindungan diri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan untuk kedua anak ini. Min kulli syaitonin wa hammah. Hammah itu binatang-binatang yang dulu menyengat, seperti kalajengking, ular berbisa. Karena zaman dulu di padang pasir ada ular berbisa. Kemudian di rumah ada, rumahnya dari tanah ada rong-rong itu, bocah cilik nglebokne tangane ternyata disengat kalajengking. Minta perlindungannya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, hari ini nggak ada, Ustaz. Ya, rumah kami bersih kok, nggak ada ularnya, nggak ada kalajengkingnya. Memang bukan ular, bukan kalajengking. Nah, demam berdarah itu mana? Ya, DBD binatang bukan itu, nyamuk. Dan ternyata sebagian kaum muslimin juga mendapatkan musibah, salah satunya anak-anak. Makanya kita juga minta perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bagi anak-anak itu dari apa? Hewan-hewan yang bisa membawa madharat. Dan yang ketiga, wa min kulli ainin lamah, dan dari sesuatu ini nggak kelihatan juga, yaitu dari penyakit ain yang menyebar. Penyakit ain itu penyakit yang datang dari hasadnya mata yang melihat, Pak. Makanya kenapa banyak para ustadz, para dai wanti-wanti jangan ngeplot putra-putrinya, apalagi yang masih bayi, diekspos di dunia maya. Karena itu bisa membawa dampak yang besar, bahkan sampai muncul penyakit ain. Rata-rata anak kecil karena belum punya kekuatan dalam berzikir, belum bisa. Makanya orang tuanya yang menzikirkannya. Makanya anaknya sehat-sehat aja, ujug-ujug kok muncul bintol-bintol, nggak jelas. Kondisi biasa saja kok nangis terus, nangisnya nggak biasa. Bisa jadi karena ain. Karena kita nggak sadar, mungkin kita expose itu foto-fotonya. Ada orang yang hasad. Karena orang itu kalau saking senengnya atau saking bencinya tanpa ingat kepada Allah, ain itu pasti masuk. Seneng lihat bayi kok gemesi, tapi nggak ada alhamdulillahnya, nggak ada masya Allahnya, nggak ada zikirnya, itu bisa jadi ain. Atau malah hasad, lebih parah lagi.
Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan kalau ada sesuatu melebihi takdir, takdir itu bukan sesuatu yang mesti pasti ya. Jadi Rasul menggambarkan kalau ada perkara yang bisa mendahului takdir, itulah ain. Wal ainu haqqun. Dan penyakit ain itu pasti ada. Cuma kan takdir tetap yang paling utama. Artinya ini sebagai gambaran bahwa penyakit ain itu ada dari zaman Nabi sampai hari ini. Dan kita meminta perlindungan diri sendiri, salah satunya dengan zikir-zikir ya, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama ya. Dan untuk anak-anak ini salah satu. Ini yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada dua cucunya. Yang cucunya itu yang nantinya mesti soleh. Bahkan beliau sampaikan sayyidah syabab ahlil jannah, tokohnya pemuda ahli surga, Hasan Husain, yang jelas solehnya masih minta perlindungan diri kepada Allah dari tiga hal, dari syaitan, dari kejahatan binatang, dan dari penyakit ain. Nah kita ini kadang generasi kita soleh belum mesti, tapi kita merasa seakan-akan ada jaminan mereka sehat terus, mereka terjaga terus. Nah ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Belajar dari rumahnya Nabi Ibrahim, di mana rumah itu di Indonesia ada tagline yang bagus sekali, baiti jannati, rumahku surgaku. Padahal surga yang asli kan nggak seperti rumah kita, tapi kita berusaha ada di tagline itu, rumahku surgaku. Kenapa? Karena jannah surga. Kalau orang Arab menyebut jannah itu untuk taman-taman juga. Makanya kenapa untuk pendidikan anak-anak usia dini istilahnya apa? TK, taman kanak-kanak, supaya mereka senang sekolah, senang berinteraksi, ketemu teman yang baru. Taman itu nggak ada yang bikin kita stres ya. Orang masuk taman mesti pengen rehat, pengen menjernihkan pikiran dari stres-stres yang di luar. Makanya masuk taman, ada taman bunga, taman buah. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan kalau kalian melewati riyadun min raudhatil jannah, taman-taman dari taman surga, berhentilah, rasakan itu. Apa yang dimaksud majelis ilmu, majelis taklim itu juga disebut taman surga. Makanya harusnya ke majelis ilmu tambah ngantuk, tambah kesel, apa tambah fresh lah. Tadi kan masuk taman itu kan harusnya tambah bunga, tambah fresh ya. Dan majelis ilmu yaitu taman surga. Maka orang Arab ketika menyebut bait itu rumah diambil dari akar kata bata yabitu, tempat untuk menginap dengan nyaman, Mas, di waktu malam. Itu makanya disebut rumah. Jadi fungsinya diantaranya itu tempat bermalam seseorang dengan nyaman. Kenapa disebut demikian? Karena ada orang yang mungkin rumahnya nggak mesti harus luas, tapi ngerasa nyaman, enak. Seperti rumahnya Rasul dengan para istrinya, bisa dilihat itu. Ukurannya itu ukuran kamar kita hari ini. Tapi ada orang yang Masya Allah rumahnya besar, luas, turunnya malah order hotel, buka traveloka. Ya kan ada seperti itu. Itu menunjukkan rumahnya nggak nyaman berarti. Nah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu membawa tempat untuk anak istrinya. Bahkan di awal kali meninggalkan Ismail dan Hajar di tanah tandus itu, dengan doanya
Rabbi ij'al hadza baladan amina. Rabbi ij'al hadza, ya Allah jadikanlah tempat ini ya baladan amina, negeri ini negeri yang aman, nyaman. Ini kalau di Al-Baqarah. Tapi kalau di surat Ibrahim doanya sama, cuma bedanya tipis sekali. Rabbi ij'al hadzal balada amina. Artinya sama, cuma konteks ayatnya yang satu tanpa lam ta'rif, yang satu ada lam ta'rif dalam kata baladnya. Rabbi ij'al hadza baladan amina. Kalau yang di surat Ibrahim, Rabbi ij'al hadzal balada amina. Bedanya cuma ada lam ta'rif sama nggak ada lam ta'rif, tapi itu membawa cerita yang panjang, tempo yang nggak pendek, bahkan ada petikan-petikan hikmah di dalamnya yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, riwayat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadisnya hadis panjang, maka saya nggak nyebutkan. Pertama, saya nggak hafal total. Yang kedua, karena saya ingin menceritakan secara kronologis. Jadi hadis itu diawali dengan kisah Nabi Ibrahim ketika menikahi Sarah. Dan Sarah itu wanita tercantik di zamannya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan Allah ciptakan wanita paling cantik pertama adalah Hawa. Jelas nih, produk unggulan Pak. Yang pertama masuk ya abal-abal. Ya, produk pertamanya sebagai contoh selanjutnya mesti bagus. Ya. Nah, setelah itu Allah ciptakan perempuan tercantik berikutnya adalah Sarah. Dan Nabi Ibrahim menikahinya. Nabi Ibrahim sangat cinta Sarah setidaknya karena beberapa poin. Yang pertama, karena keimanannya. Sarah itu beriman, dan di saat itu di dunia ini ya, kalau dalam riwayat karena nggak tahu ada suku-suku yang lain yang kenal Islam apa enggak. Yang penting ketika diturunkan Nabi Ibrahim, orang yang beriman itu cuma 3. Bayangkan, yang beriman cuma 3. Nabi Ibrahim sama istrinya Sarah, kemudian sama keponakannya yaitu Nabi Lut. Nabi Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim. Saat dunia memang teluntuk sing beriman. Makanya Nabi Ibrahim menikahi Sarah dan mencintainya karena keimanannya, membawa kepada kesolehannya. Dan yang kedua karena kecantikannya. Maka nanti Nabi Ibrahim dengan Sarah, perempuan cantik, kemudian punya keturunan, meskipun lama sekali doanya dikabulkan, lahirlah Ishak. Ishak nantinya menikah, lahir keturunan namanya Yakub. Dan Nabi Yakub menikah nanti berketurunan 12 anaknya, salah satunya Yusuf alaihi salam. Jadi kalau nasabnya Nabi Yusuf ke atas itu Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan Nabi Yusuf semua kita mengenal, salah satu anugerah yang Allah berikan adalah ketampanannya. Dan itu terbukti dalam Al-Quran ketika para wanita-wanita teman-temannya istri dari penguasa Mesir ya, melihat Nabi Yusuf bawa jamuan itu, minuman dan makanan, sebagian dari mereka ngiris-ngiris buah itu. Saking takjubnya mereka mengatakan, ma hadzal bashar in huwal malak. Ini bukan manusia, ini malaikat. Dan tanpa sadar mereka ngiris-ngiris driji-driji ini. Ya, mereka nggak sadar. Berarti ketampanan
Lek wong lanang ganteng tenan itu lek wis iso dadi obat bius, Pak. Nah, itu ganteng tenan. Ya, lek sampean iso sampai bisa bikin jadi obat bius, ya, wis gak perlu anestesi. Lihat sampean wis gak kroso, ya itu ganteng tenan berarti. Karena Nabi Yusuf gitu, ketampanannya sampai membawa wanita-wanita itu, ya, ngerajangi drijine bukan buahnya. Lah, ketampanan Nabi Yusuf itu anugerah, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak melupakan asbab musabab, sebab musabab, asal muasalnya, biar pelajaran bagi kita. Ternyata ketampanan Nabi Yusuf kalau ditarik genetik matuk. Ya, Nabi Yusuf keturunan ketemu simbah buyutnya itu ada Saroh, dan Saroh perempuan tercantik. Jadi ada genetik cakep. Bukan perkara setiap malam diwaca nih surat Yusuf. Nah ini istrinya lagi hamil, pengen anaknya ganteng, ben bengi diwaca nih surat Yusuf. Anaknya pengen cantik, ben bengi diwaca nih surat Maryam. Padahal bapak ibu nggak usah diterus milah ya. Nggak, maksudnya ya sekarang bapak ibunya standar biasa. Wah, anaknya pengen ganteng malah bikin penasaran orang ya, anaknya sopo. Bahaya malah. Ya. Makanya bukan salah suratnya, bukan Al-Quran itu 30 juz bener. Mau dibaca silakan, baca total aja, mulai dari Al-Baqarah sampai An-Nas, malah bisa khatam itu. Ya, nggak perlu harus surat Yusuf terus, enggak. Ya. Karena tidak ada kelebihan yang menunjukkan bahwa kalau dibaca surat Yusuf mesti anak ganteng, kecuali kalau sedang sedih. Nah itu malah ada riwayatnya dari Abdullah ibnu Mas'ud. Kalau kita sedang sedih, galau, bacalah surat Yusuf, kegelisahan itu akan hilang. Nah itu malah ada. Ya, tapi kalau masalah ganteng ayune bocah itu tetap sifat genetik itu yang lebih mendominasi. Nah, Yusuf alaihissalam itu ternyata punya gen ketampanan, salah satunya dari Saroh. Dan Saroh saat itu membawa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, karena ketika beliau lama tidak dikaruniai keturunan, kemudian pindah ke Mesir. Dan di Mesir saat itu salah satu penguasa Mesir itu punya penyakit. Penyakit ini yang hari ini juga biasa. Penyakitnya itu suka bini orang. Itu penyakit orang penguasa Mesir, Fir'aun di zaman itu. Ya, suka bini orang. Jadi kalau ada orang asing membawa istrinya cantik, mesti direbut. Ya, itulah yang kemudian Nabi Ibrahim bilang kepada Saroh, kamu nanti kalau ditanya apa hubungan dengan saya, saudara. Ya, anti ukhti, engkau adalah saudariku dan aku adalah saudaramu. Bilang seperti itu. Dan niatnya Nabi Ibrahim pertama ini bukan bohong total. Ini kalau dalam kaidah bahasa Arab namanya tauriyah. Tauriyah itu mengucapkan sesuatu yang maknanya jauh tapi itu yang dimaksud, meskipun orang nangkepnya makna yang paling dekat. Contohnya gini, saya datang ke kajian ini numpak kuda. Saya datang hari ini berkendara kuda. Nah, jenengan mesti pemikiran pertama, oh Ustadz numpak kuda, jarang. Padahal bukan itu yang saya maksud. Saya kesini naik Mitsubishi kuda. Gak salah toh berarti. Yang saya maksud kuda itu yang jauh itu tadi, Mitsubishi kuda. Cuma kita mesti pemahaman pertama, ya jarang. Dan Nabi Ibrahim menggunakan itu, pola itu, tauriyah sebutannya kalau dalam sastra Arab. Katakanlah aku saudaramu, engkau saudariku. Kenapa? Karena kita emang saudara.
jauh sampai Nabi Nuh, Nabi Adam kita bersaudara. Ya, supaya kita tidak terambil. Nah, ringkasnya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, penguasa Mesir saat itu malah sadar, kemudian menghadiahkan kepada Nabi Ibrahim seorang perempuan ya, yang juga punya kecantikan, namanya Hajar, dan kemudian nanti dinikahi juga oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim punya istri Sarah sama istri Hajar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan selepas itu Hajar hamil dan melahirkan bayi. Nah, sekarang sebelum ke Nabi Ibrahim lagi, saya pengen bertanya, umpama posisinya jenengan nih, yang Nabi Ibrahim jenengan, ada istri Sarah datang ini diwemple, ada istri Hajar dengan membawa bayinya, kira-kira tatapan jenengan ke Sarah apa ke Hajar? Ya, ini manusiawi dulu nih, kemana? Ke Hajar. Kenapa? Karena lek coro Jawane wis mentes. Yang selama ini diimpikan telah lahir, makanya perhatian Nabi Ibrahim otomatis ke Hajar, dan itu wajar sekali. Tetapi ternyata membawa dampak Sarah cemburu. Wajar. Ini namanya al-ghirah, ya, kecemburuan antar istri. Bahkan ada babnya di dalam pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan para istrinya. Ya, kalau babnya kecemburuan antar istri, sangat wajar, Pak. Sehingga wajar itu lek cemburu mbek bojone wong liya, lah itu penyakit. Kalau ini kecemburuan antar istri, suaminya satu tapi antar istri, dan ini lumrah sekali. Bahkan sampai adanya mangkok pecah pun Nabi ajari. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika dikirimi hadiah dari istri yang lain, Aisyah cemburu sampai banting pecah, dan Rasul sambil mengumpulkan pecahannya itu senyum dan berkata kepada sahabat yang membawa tadi, laqad gharrat ummukum, sungguh ibu kalian sedang cemburu. Biasa, tidak masalah. Cuma masalahnya Sarah saking cemburunya sampai bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, aku akan memotong-motong bagian dari tubuhnya Hajar. Kalau bahasa kita mutilasi. Nah, itu repot masalahnya. Pas lagi cemburu panas-panasnya, sumpah atas nama Allah, aku akan memotong-motong bagian tubuhnya Hajar. Ketika selesai cemburu, kayak sadar, aku mau nyampun. Ya, orang kalau sudah hilang emosinya kan baru bisa mikir. Maka kemudian bertanya kepada suaminya, yaitu Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ibrahim menjelaskan, sebetulnya ucapanmu terbangun di atas kecemburuan itu nggak masalah, nggak ada efeknya. Cuma karena sudah kamu bangun atas nama Allah dengan sumpah, makanya harus dilakukan. Ya, saat itu belum ada kafarah seperti di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada syariat kafaratul yamin, ya, denda ketika salah dalam bersumpah. Belum ada syariat itu. Makanya Nabi Ibrahim mikir, akhirnya ngajak Sarah untuk mendatangi Hajar sambil membawa sesuatu. Kalau kita mungkin udah senjata tajam. Kalau zaman dulu nggak tahu, nggak disebutkan alatnya. Intinya mendatangi Hajar, Nabi Ibrahim kemudian memerintahkan, tusukkanlah ke telinga satu dan ke telinga satunya, kanan kiri. Maka Sarah kemudian menujupkan, ya, sesuatu yang dibawa itu ke telinganya Hajar kanan, ke telinga Hajar kiri.
Itulah perempuan pertama yang ditindik. Baru Ibu Hajar, istri Nabi Ibrahim, berangkat dari kecemburuannya Sarah yang bersumpah untuk memutilasinya tadi. Nah ini kan judulnya ya sama, menghilangkan sebagian organ Hajar, meski nggak sampai membunuh, yang penting melukai. Ditujem kanan, ditujem kiri, ditindik akhirnya. Sudah gugur sumpahnya. Berarti Sarah pun bisa kembali lagi. Maka setelah itu mereka pun kembali lagi, dan Sarah melihat Hajar sudah rada ayem, Mas. Karena bahasa hari itu kan ini orang nggak normal ya. Kuping normal-normal malah enek bolongannya. Tapi kemudian Hajar mengambil beberapa bentukan emas dari itu, ya kalau hari ini sudah jadi perhiasan, diletakkan di kupingnya, kanan kiri. Hari ini disebut anting, giwang gitu. Maka ketika Hajar memakai anting di telinganya kanan dan kiri, apa yang terjadi, Pak? Tambah cantik. Sarah tambah panas lagi, tambah cantik. Ketika ditaruh di anting-anting di telinganya, loh kok tambah ayu. Sarah panas lagi, cemburu lagi. Maka ketemu suaminya lagi. Wahai suamiku, sudah, aku nggak tahan. Kalau sampai berdekatan dengan Hajar, wis gak kuat aku, Mas. Piye terus ini? Maka kemudian Nabi Ibrahim pun meminta hidayah kepada Allah, dan Allah memberikan petunjuk, bawalah istrimu Hajar keluar dari tanah Palestina. Maka nanti dibawa Hajar dengan Ismail masih bayi tadi, terus berjalan, nggak tahu sampai Allah tetapkan tempatnya. Ya, ternyata biwadin laisa fihi zar'an, di suatu lembah, suatu tempat yang tandus, tidak ada tanaman sama sekali, ditinggal begitu saja. Jadi tahu ya, Rasul Ibrahim alaihi salatu salam membawa Hajar dan bayinya Ismail ke Mekah, ke Ummul Qura, itu bagian dari kecemburuan Sarah. Karena habis itu Sarah sudah aman lagi. Nah, ini salah satu kaidah. Jenengan pengen nyontoh Nabi Ibrahim apa Nabi Muhammad ngono wae. Kalau Nabi Muhammad versinya berdekatan, di samping Masjid Nabawi itu kan, rumah istrinya berdekatan nih, meskipun bukan satu atap tapi berdekatan. Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, terus gitu. Itu boleh, Pak. Atau versi Nabi Ibrahim adoh sisa. Ya, siji ning Solo, siji ning Sumatera, siji ning, ya saya kembalikan kepada jenengan. Nah, ini kaidahnya. Semuanya sesuai tuntunan baik itu Nabi Ibrahim maupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Hajar itu berangkat dari Palestina, ya, menuju Mekah, itu juga ada sesuatu yang mengawali, ya, mengawali mungkin pakaian muslimah, pakaian perempuan, bukan pakaian muslim, pakaian perempuan, yaitu dengan mengikatkan tali kain, ya, di pinggangnya Hajar sampai ngelesreh lemah. Jadi kayak sabuk itu, tapi ke belakang panjangnya sampai ngelesreh lemah. Untuk apa? Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, fungsinya untuk menghilangkan jejak langkahnya Hajar supaya tidak terdeteksi oleh Sarah. Nanti lek sampai konangan cemburu neh, wah ditekani padu neh. Masya Allah, sampai segitunya, Pak. Ini dibahas di dalam Sahih Bukhari, dia ada pembahasannya. Ya, maka dengan tali yang bisa menghilangkan jejak kaki yang melakukan talinya masih ngekor, itu bisa menghilangkan jejak kaki Hajar sampai di tanah tandus yang kita kenal dengan Mekah sekarang. Makanya saat itu belum ada namanya. Daerah tandus itu daerah apa? Maka ketika Nabi Ibrahim langsung balik arah, Hajar bertanya,
memanggil, nggak direken karena Allah memerintahkan nggak usah ngereken. Sampai Hajar bertanya yang terakhir kalinya, Allah amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkanmu seperti ini? Maka Nabi Ibrahim baru menjawab, iya, ini wahyu. Maka Hajar sebagai orang yang beriman langsung berkeyakinan, falan yudhi'anallah, maka Allah pasti tidak mungkin menyia-nyiakan kita. Sudah. Pergi Nabi Ibrahim, berjalan jauh sampai anaknya dan istrinya nggak kelihatan lagi. Nabi Ibrahim baru balik lagi menghadap ke mereka dari jauh dan berdoa dalam surat Al-Baqarah tadi, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah tempat negeri ini, nggak tahu namanya apa, makanya nggak dalam takrif. Kalau dalam konteks bahasa Arab nakiroh, ya nggak tahu dah namanya apa. Yang penting negeri ini, wilayah ini nyaman, aman buat anak dan istri. Ini berarti kan pelajaran berikutnya, ternyata memilihkan tempat yang kondusif bagi anak yang usia tumbuh kembang itu bagian dari syariat. Nabi SAW diasuh di mana? Di Bani Sa'ad, di Badui Bani Sa'ad. Kenapa? Karena daerah Taif itu oksigen terbaik, susu dombanya terbaik, bahasa Arabnya paling fasih. Dan Nabi sampai usia 4 tahun di situ. Ya, maka ternyata memilihkan lingkungan itu penting. Nabi Ibrahim aja sampai berdoa nitip kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai nanti kembali balik ke Palestina. Nah, ketika nyambangi Ismail, kok ternyata wilayah itu sudah ada pemukiman. Karena ringkas ceritanya, saat Hajar butuh air, Ismail nangis-nangis, lari ke sana ke sini, dari Bukit Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali. Ternyata dari kaki Ismail kroncal-kroncal muncul air dan ditadai oleh Hajar, dibendung dengan menyebut Zamzami, Zamzami, berkumpullah. Dan dalam riwayat Abdullah ibnu Abbas tadi, hadis panjangnya, kalau Ibu Hajar tidak mengucapkan Zamzami, Zamzami, berkumpul, maka air itu akan menjadi sungai. Tetapi ternyata karena dikumpulkan jadi sumur yang hari ini kita kenal dengan Zamzam. Ya, itu dari ucapan Ibu Hajar, Zamzami, Zamzami, berkumpullah. Nah, maka selanjutnya menjadi manasik umroh sa'i itu, jalan antara Sofa Marwah. Dan ketika sudah ada sumber mata air, dari atas sudah ada burung-burung yang mengitari, sehingga orang-orang Yaman yang biasanya mereka berdagang melewati wilayah Mekah yang saat itu belum ada namanya, ya, biasanya tandus, kok nggak ada mata air, sekarang kok ada burung, pasti di bawahnya ada sumber. Maka ketika mereka lewat, ternyata betul sudah ada 2 orang di sana. Mereka pun akhirnya bisa istirahat, bisa transit, bahkan kemudian minta izin ke Hajar untuk bermukim di situ. Dan Hajar pun mengizinkan, cuma satu persyaratannya, air ini pokoknya milikku. Kamu mau ngambil silahkan, tapi kepemilikannya kepemilikanku. Itu kata Hajar. Maka jadilah pemukiman baru yang kemudian diberi nama Ummul Qura atau induknya kampung, karena belum ada kampung wilayah tersebut. Dan ketika sudah ramai, Ismail juga sudah semakin dewasa, ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun berdoa lagi dengan doa yang ada dalam surat Ibrahim yang sudah ada dalam takrifnya, Rabbi ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarat, dan seterusnya. Ya Allah, jadikanlah kampung ini, wilayah ini, sudah jelas sekarang nih ada namanya Ummul Qura atau Mekah.
ya, supaya aman, supaya nyaman. Berikanlah rezeki buah-buahan. Dan doa itu makbul sampai hari ini, Pak. Mekah itu gak ono tanduran nih, Pak. Yang berbuah itu gak ada. Kalau pengen korma yuk ke Taif, pengen buah ke Taif karena sana yang subur. Ya, pengen ajwa ya diambil dari Madinah. Tapi uniknya jenengan ke Mekah mau cari buah apa? Ono. Ya meskipun tuku, Pak. Tapi kan ada. Mau cari buah apa aja ada. Padahal gak ono wete. Ini bagian dari makbulnya doanya Nabi Ibrahim. Warzuq ahlahu min thamarat. Ya, anugerahkan buah-buahan. Akhirnya kurma ada, pisang ada, delima ada, dan lain seterusnya. La ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Nabi Ibrahim terus berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, anugerahkan anak keturunan yang soleh. Jadi ternyata pengen anak yang soleh itu nitip kepada Allah, Pak. Kalau pinter, wah itu jenengan pun bisa, Pak. Ya, diajari di sekolah nih, di les nih, di apa, no pinter, insya Allah pinter. Tapi kalau soleh, ya itu didikannya beda. Sekelas Nabi Ibrahim saja nitip kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau cuma pinter kok sudah akeh tunggali. Tapi kalau yang soleh itu yang kita harapkan. Ya, coba kalau di sosial media itu kan sering tersebar itu orang tua yang sudah sepuh, sakit-sakitan, sendirian ditanya anak sampean, aduh kerja di Jerman. Ya, gaji gede lah, bapak sakit ngirimi aja buat obat. Padahal bapak inginkan yo ketemulah sama anaknya, pengen di sisi. Hele pinter kayak gitu, Pak. Tapi kalau soleh tahu orang tuanya sudah lanjut usia, ya nggak usah di calling, tahu ini waktunya saya untuk bakti, waktunya saya untuk terjun, untuk ngurusi orang tua saya. Maka Nabi Ibrahim terus memanjatkan itu. Bersama Sarah istrinya di Palestina masih berdoa sampai Allah turunkan 3 malaikat. Ada Jibril, Mikail, dan salah satunya lagi. Ketok pintu, mengucapkan salam. Ya, cuma malaikat ini jadi manusia semua, bukan sosok malaikat. Maka ketika mengucapkan salam, Nabi Ibrahim menjawab, faqala salam qaumun munkarun. Dilihat orang-orang yang enggak dikenal sama Nabi Ibrahim. Tapi kok tiba-tiba Nabi Ibrahim mempersilahkan mereka masuk. Kemudian ketika mereka sudah duduk, faragha ila ahlihi wa jaa bi'ijlin samin. Kalau dalam surat Adz-Dzariyat. Kalau dalam surat yang lainnya, surat Hud, faja'a bi'ijlin hanid. Kemudian tidak berselang lama Nabi Ibrahim menjamukan mereka dengan jamuan daging anak sapi panggang di atas bebatuan yang panas. Ringkesnya steak. Ya. Jadi kalau hari ini steak makanan mewah, Pak, Nabi Ibrahim sudah duluan nyetik, Mas. Nah coba sekarang hanid itu tafsirnya lengkap kok. Ya, ijl itu anak sapi pedet, diambil daging yang paling terbaik, tenderloin, tenderloin, antara itu, kemudian dipanggang di bebatuan yang panas. Apa itu namanya? Steak. Apa neh terus? Ya, dijamukan itu. Itulah kenapa Nabi Ibrahim dikenal selain Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Abu Dzifan, bapaknya para tamu. Kok bisa pertama orang nggak dikenal aja dijamu steak? Jenengan lek aneh wong tamu nggak dikenal lah bos yang metu. Ya kan? Ini nggak dikenal aja steak, apalagi dikenal. Kita ini menjamu yang berlebih, ya. Itu kan kalau sudah ada callingan sebelumnya. Seminggu saat durungi Mas, aku meh dolan nggonamu. Oh iya, aku tak belani pitik, aku tak belani wedhus. Itu seminggu sebelumnya. Ini enggak. Orang tiba-tiba datang langsung dipanggang nih, kemudian langsung ya dijamukan dengan jamu. Makanya beliau dikenal sebagai bapaknya para tamu.
Ya, dan nggak perlu ditanya pengen apa mas, anyep, anget, warna, bening, keluarkan dulu aja seperti Nabi Ibrahim mengeluarkannya. Tapi ternyata tidak ada yang menyentuh malaikat mas. Ya, maka Nabi Ibrahim mulai takut itu. Kemudian salah satu diantaranya yaitu malaikat Jibril bilang, kami ini diutus kepada Allah aslinya ke kaumnya ponaanmu yaitu Nabi Lut untuk mengadab kaum Sodom, ya, yang punya keburukan moral yaitu cinta sejenis. Tapi sebelumnya aku diperintahkan ke sini oleh Allah untuk memberikan kabar berita bahwa sebentar lagi istri Sarah hamil dan akan melahirkan anak yang alim, ya, anak yang berilmu. Itu kabar gembiranya. Padahal saat itu Sarah sudah lanjut usia, bahkan falaha syaibah, sudah ada uban-ubannya. Jadi kalau bahasa kita hari ini sudah lanjut, sudah usia-usia menopause. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, maka tinggal Allah katakan kun fayakun. Nah, ini kisah terakhir dalam kajian kali ini bahwa Nabi Ibrahim Sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena lahir Nabi Ishak, lahir Nabi Ismail. Dari Ishak muncul nabi-nabi banyak dari kalangan Bani Israel. Adapun dari Ismail cuma lahirlah nabi penutup seluruh para rasul, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga bisa kita ambil ibrahnya, ambil pelajarannya, dan sedikit banyak bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sekeluarga. Allahumma amin. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal qiyamana, Allahumma barik lana fi sahurina wa fi qiyamina wa fi tarawihina wa fi tadarusina wa tilawatina al-Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.